Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua siswa kelas 9 Sekolah Menengah Pertama, yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta staf karyawan SMK Bunda Mulia, dan yang saya kasihi siswa-siswi SMP kelas 9 dimanapun anak-anak berada. Salam sehat selalu. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan yang begitu sangat baik atas segala berkat dan rahmat-Nya, sehingga kita dapat bertemu dalam kegiatan secara virtual ini. Bapak Ibu dan siswa-siswi kelas 9 yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang baik ini, sehingga kita dapat meluangkan waktu untuk berjumpa secara virtual dalam acara sosialisasi kegiatan SMK Bunda Mulia tahun pelajaran 2021 dan 2022. Bapak Ibu dan siswa-siswi kelas 9 yang saya hormati, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya adalah Ibu Semi Mudijarti, Kepala SMK Bunda Mulia yang berlokasi di Jalan AM Sangaji nomor 20, Petojo Utara. SMK Bunda Mulia adalah sekolah menengah kejuruan yang memiliki 3 program keahlian, yaitu program keahlian akuntansi, program keahlian usaha perjalanan wisata atau tour and travel, dan program keahlian multimedia. Yang terakreditasi A dengan nilai 95 oleh Badan Akreditasi Nasional pada tanggal 27 November 2017. SMK Bunda Mulia pada tahun pelajaran 2020-2021 dipercaya untuk mendidik siswa sebanyak 412 siswa yang dibagi menjadi 13 rombongan belajar, yang dibimbing oleh guru-guru yang berpengalaman di bidangnya masing-masing, serta guru praktisi baik di bidang usaha perjalanan wisata, akuntansi, maupun multimedia. Bapak Ibu dan siswa-siswi kelas 9 yang saya hormati, di era global saat ini di mana semua aktivitas dan kegiatan serba menggunakan teknologi ini, Yayasan Pendidikan Bunda Mulia memiliki rasa peduli yang begitu besar di bidang pendidikan. Sehingga di tahun pelajaran 2020-2021, Yayasan membuka program keahlian baru di SMK Bunda Mulia, yaitu program keahlian multimedia, di mana untuk tahun perdana sambutan dari masyarakat yang begitu besar, sehingga di tahun pertama pembukaan program ini, murid yang dipercayakan untuk dididik di program multimedia sebanyak 79 siswa. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, di mana sudah mendukung dan mempercayakan putra-putri Bapak Ibu untuk dididik di SMK Bunda Mulia. Bapak Ibu dan siswa-siswi kelas 9 yang saya hormati, belajar di SMK berarti dituntut untuk memiliki kompetensi atau keterampilan di bidangnya masing-masing, yaitu di bidang yang dipilih oleh para siswa seperti bidang akuntansi, usaha perjalanan wisata, dan multimedia. Untuk itu, siswa nantinya diharapkan mampu untuk bersikap mandiri dan profesional, khususnya di dalam menghadapi tantangan dan persiapan dunia usaha dan dunia industri. Untuk itu, para siswa kelas 12 wajib mengikuti ujian kompetensi kejuruan yang diselenggarakan oleh LSP atau Lembaga Sertifikasi Profesi. Dan siswa yang lulus akan mendapatkan sertifikat profesi dari Lembaga Sertifikasi Profesi yang berlaku selama 3 tahun. Bapak Ibu dan siswa-siswi kelas 9 yang saya hormati, selain mempersiapkan peserta didik untuk memasuki dunia usaha dan dunia industri, lulusan SMK juga tidak kalah bersaing untuk melanjutkan di perguruan tinggi. Terbukti beberapa lulusan SMK Bunda Mulia yang mendapatkan beasiswa di perguruan tinggi swasta ternama, dan untuk tahun pelajaran 2020-2021 salah satu siswa SMK program keahlian usaha perjalanan wisata, yaitu Iren Felicia kelas 12 UPW 3,
berhasil diterima di Universitas Indonesia jurusan Bahasa dan Kebudayaan Korea. Saya ucapkan selamat dan sukses untuk siswa-siswi yang telah lulus. Semoga ini menjadi inspirasi positif dan penyemangat untuk adik-adik kelasnya. Bapak, Ibu, dan siswa-siswi kelas 9 yang saya hormati, serangkaian prestasi sudah diraih oleh siswa-siswi SMK Bunda Mulia, baik di bidang akademik, olahraga, dan di bidang seni. Seperti juara pidato lomba bahasa Inggris, juara pidato bahasa Mandarin, juara O2SN bulu tangkis, juara solo vokal Mandarin yang nanti akan ditayangkan setelah ketua program akan menyampaikan paparan dari masing-masing program. Bapak Ibu yang saya hormati, semoga tahun pelajaran 2020-2021 setidaknya menjadikan kita semakin kuat dan sabar dalam membina, mendidik, memberikan pengajaran dan pelajaran kepada putra-putri tercinta kita, agar kelak di kemudian hari menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa negara ini. Dengan kerjasama yang baik kepada siswa-siswi dan Bapak Ibu, selaku orang tua siswa untuk saling mendukung bekerja sama dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh, di mana peran serta Bapak Ibu sangat dibutuhkan untuk mendidik siswa-siswi di rumah. Akan tetapi dengan sistem kerjasama yang saling mendukung anak-anak kita, dengan demikian akan terwujud keindahan dalam melakukan kewajiban kita sebagai orang tua. Bapak, Ibu, dan siswa-siswi yang saya hormati, sekian sambutan yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri kata sambutan saya ini, semoga kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Halo semua, apa kabar? Saya harap kalian semua sehat dan baik-baik saja. Nama saya Maria Puji Astuti, anak-anak biasa mengenal saya dengan nama Miss Maria. Saya adalah Ketua Program Usaha Perjalanan Wisata di SMK Bunda Mulia. Hari ini saya akan mengajak kalian untuk sedikit mengenal tentang jurusan Usaha Perjalanan Wisata. Kalau kalian tahu tentang pariwisata, ya kita lihat pariwisata itu punya beberapa jurusan. Jadi kalau kalian ingin tahu, pariwisata sendiri terbagi menjadi perhotelan, lalu ada tata boga, dan usaha perjalanan wisata. Nah, saat ini yang akan saya perkenalkan pada kalian adalah jurusan Usaha Perjalanan Wisata. Kenapa sih harus masuk ke pariwisata? Karena pariwisata itu seru. Serunya di mana? Oke. Yang pertama, kamu bisa belajar sambil jalan-jalan. Menyenangkan nggak? Nggak cuma di dalam kelas belajar, baca buku, tapi kita juga jalan-jalan ke banyak tempat. Kemudian kamu juga punya kesempatan untuk bisa mengunjungi banyak tempat luar biasa. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Lalu, belajar di usaha perjalanan wisata juga melatih kalian untuk berani tampil di depan banyak orang. Lalu selain itu kamu juga selain siap bekerja, kamu juga bisa kuliah kok, jadi kamu nggak usah khawatir ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pelajarannya. Belajar apa saja sih di usaha perjalanan wisata? Nah, apa saja pelajaran produktif itu ya? Saya akan perkenalkan di sini ada guiding. Apa itu guiding? Kamu belajar untuk memandu wisata. Kemudian ada tiketing dan reservasi. Kalau saya nggak pengen tampil di depan orang, nantinya gimana dong? Saya pengennya kerjanya di balik meja. Oh, bisa juga kamu bekerja di bidang tiketing atau reservasi. Kemudian ada tour planning. Oh, saya juga lebih suka menyusun atau merencanakan perjalanan yang akan dilakukan oleh orang. Bisa kamu belajar di mana? Ya ini ada tour planning. Kemudian ada MICE. Apa itu MICE? Karena pariwisata itu ternyata tidak melulu tentang jalan-jalan, tetapi juga tentang bisnis. Jadi banyak hal yang berkaitan dengan dunia pariwisata. Kamu tidak usah khawatir karena bidang pariwisata itu sangat luas. Keuntungan yang lainnya adalah kamu bisa menguasai banyak bahasa asing karena nanti kita akan belajar banyak bahasa di jurusan usaha perjalanan wisata. Oke, sekarang kita bicara tentang peluang kerja. Gimana sih nanti kalau lulus dari SMK mau ngapain gitu? Nah, kalau di SMK pariwisata, satu hal yang kalian perlu tahu,
70% dari pekerja di bidang pariwisata itu adalah lulusan dari sekolah menengah kejuruan, yaitu SMK. Jadi kamu tidak usah khawatir kamu gak akan dapat kerjaan, pasti dapat ya. Asal kamu kreatif ya, kamu mau mencari pasti dapat. Apa saja yang bisa kalian dapatkan kesempatan di sini? Salah satunya adalah menjadi full-time employee atau karyawan tetap dari perusahaan travel. Ada beberapa perusahaan travel yang memang aktif dan biasa merekrut anak-anak yang akan lulus dari SMK Bunda Mulia. Contohnya salah satunya adalah Dwi Daya, kalian pasti tahu ya, travel besar. Kemudian ada Antafaya juga yang biasa aktif ke sini. Kemudian ada Golden Rama juga yang biasa memang selalu menawarkan lowongan pekerjaan di sini, dan beberapa travel yang lain yang memang juga aktif memberikan informasi mengenai lowongan pekerjaan. Selain itu kalian juga bisa menjadi freelancer. Maksudnya apa sih freelancer? Itu adalah orang-orang yang ingin bekerja di dunia pariwisata, tapi saya tidak ingin terikat dengan salah satu travel agent saja. Saya pengen bisa bekerja di sini juga, saya pengen bisa di sana juga. Itu sangat terbuka sekali peluangnya, apalagi jika kalian berprofesi nanti sebagai guide. Oke, selain itu kamu juga bisa menjadi entrepreneur, pengusaha. Usaha di bidang pariwisata itu sangat luas, mulai dari makanannya ya, penginapannya, kendaraannya, semuanya sangat mendukung. Oke. Kemudian kamu juga bisa bekerja di travel agent, atau bahkan kalau kamu berminat kamu bisa bekerja sebagai cruise crew ya. Kalau menjadi cruise crew, tapi syaratnya adalah biasanya usia minimal 20 tahun. Jadi setelah lulus dari SMK kamu harus menunggu dulu, mencari pengalaman bekerja di hotel atau di restoran untuk kemudian kamu bisa bergabung menjadi cruise crew ya. Oke, bagaimana dengan kuliah? Bisa nggak sih anak lulusan SMK kuliah? Pasti bisa lah. Ada banyak jurusan juga yang berhubungan dengan dunia pariwisata. Saya akan memberikan contoh saja. Di sini ada contoh misalnya manajemen pariwisata. Nah, ini salah satu jurusan yang bisa kalian pilih kalau kamu ingin melanjutkan tetap di bidang pariwisata. Kemudian ada perhotelan juga. Lalu ada hospitality atau biasa dikenal dengan hospar. Lalu ada bahasa dan sastra yang pasti juga masih relevan dengan bidang pariwisata. Oke teman-teman, itu sebenarnya dari saya hanya itu. Saya cuma pengen pesan kepada kalian. Mungkin sekarang kalau kamu melihat, tapi kan dunia pariwisata lagi lesu karena situasi COVID. Tapi saya yakin 100% bahwa dunia pariwisata akan segera bangkit. Sekarang kalau saya tanya sama kalian, siapa sih yang sudah kangen untuk jalan-jalan? Saya yakin hampir semua dari kalian pasti kangen jalan-jalan. Begitu juga dengan banyak orang lain. Oke, jadi saat nanti situasi sudah membaik, dunia pariwisata akan bangkit dan kita akan sama-sama berjuang untuk kemajuan pariwisata Indonesia. Sampai ketemu. Nama saya Ibu Supraptiningsih, saya Ketua Program SMK Bunda Mulia jurusan akuntansi. Saya akan memperkenalkan kepada anak-anak tentang jurusan akuntansi SMK Bunda Mulia. Setelah lulus dari SMP, anak-anak akan melanjutkan SMA atau SMK. Pilihan yang tepat adalah anak-anak melanjutkan SMK. Kenapa saya katakan pilihan tepat? Karena anak-anak bisa mengambil banyak jurusan. Selain SMK itu banyak sekali jurusan, ada akuntansi, ada pemasaran, perkantoran, ada multimedia, pariwisata, dan masih banyak lagi jurusan SMK. Yang saya mau jelaskan sini kenapa harus memilih jurusan akuntansi, ada beberapa alasan. Yang pertama adalah bidang keahliannya beragam. Ya, jurusan akuntansi itu bidang keahliannya beragam. Yang kedua adalah pembekalan kewirausahaan, entrepreneur. Jadi SMK Bunda Mulia ada pembekalan entrepreneurnya. Yang ketiga adalah bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Yang keempat adalah lulus SMK, kalian bisa langsung bekerja. Ya. Yang kelima adalah hemat biaya. Kenapa saya katakan hemat biaya? Karena bagi siswa yang tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, Anda bisa langsung bekerja dan diterima di industri. Keterampilan apa yang dibutuhkan jurusan akuntansi? Yang pertama adalah kalian harus senang berhitung. Yang kedua, senang memecahkan masalah. Yang ketiga, kalian harus teliti dan detail. Yang keempat adalah independen. Tentang jurusan akuntansi itu kalian bisa bekerja dalam industri karena semua industri, hampir semua bidang level lini memerlukan seorang accounting, seorang bagian keuangan. Pelajaran-pelajaran yang diperlukan atau yang kalian pelajari nanti di SMK Bunda Mulia jurusan akuntansi,
Yang pertama adalah selain pelajaran seperti jurusan SMA yang kalian pelajari, di sini ada lebih spesifikasi lagi kalau jurusan akuntansi, yaitu namanya pelajaran produktif di bidang keahliannya. Yang pertama, kalian akan belajar tentang akuntansi keuangan jasa dan dagang. Yang kedua, kalian juga akan belajar tentang perbankan. Yang ketiga, kalian juga akan belajar tentang akuntansi keuangan. Yang keempat, tentang akuntansi manufaktur. Yang kelima, kalian juga akan belajar tentang praktek akuntansi. Dan yang keenam, tentang akuntansi perpajakan. Nah, selain Anda belajar secara teori, SMK Bunda Mulia jurusan akuntansi juga cara menghitung laporan keuangan atau belajar secara keuangannya kita menggunakan program, yaitu yang pertama adalah menggunakan program IOP, yang kedua Accurate dan Spreadsheet. Jadi kalian bisa menggunakan sistem, jadi tidak hanya secara manual. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di SMK Bunda Mulia jurusan akuntansi yaitu ada Business Center. Dari sekolah Bunda Mulia punya Business Center untuk praktek kalian di sekolah, jadi secara langsung praktek ya, kita punya Business Center. Yang berikutnya adalah kalian bisa ada namanya kunjungan industri. Kunjungan industri biasa dilakukan di Pocari Sweat dan di Yakult. Jadi secara teori kalian belajar di sekolah, secara prakteknya kalian bisa kunjungan industri selain belajar secara teori juga secara prakteknya, terjun langsung melihat proses produknya seperti apa, keuangan, pemasaran dan sebagainya. Nah, selain tadi kunjungan industri, kalian juga melakukan namanya studi ekskursi, yaitu pembelajaran selama kurang lebih 5 hari. Kita belajar studi ekskursi di Jogja ya. Selain Anda juga belajar secara langsung, melihat langsung proses produksi, datang ke Jogja, melihat bagaimana proses produksi beberapa perusahaan di Jogja, kalian juga bisa sambil wisata. Nah, setelah kalian studi ekskursi, nanti kalian punya pilihan, oh kira-kira nanti saya setelah lulus dari SMK mau kemana. Saya memberikan contoh beberapa. Jadi jangan khawatir kalau Anda lulus dari SMK Bunda Mulia jurusan akuntansi, apakah hanya bekerja sebagai accounting? Tidak. Jadi banyak sekali peluang yang bekerja. Saya kasih contoh adalah alumni kita SMK Bunda Mulia jurusan akuntansi itu bisa diterima di PT Garuda Indonesia, yaitu sebagai pramugari. Salah satunya adalah atas nama Bella Kusuma, itu alumni dari SMK Bunda Mulia jurusan akuntansi, dan Venesia Wirawan, itu jurusan akuntansi. Jadi peluangnya sangat banyak untuk lulusan SMK Bunda Mulia jurusan akuntansi. Jadi selain sebagai accounting, Anda bisa bekerja di mana saja, seperti itu. Nah, kalian tidak sekarang sudah memberikan keputusan kira-kira setelah lulus dari SMP anak-anak bisa langsung apakah saya masuk SMA atau SMK. Jadi anak-anak bisa melanjutkan ke SMK Bunda Mulia karena kita bisa langsung bekerja dan diterima di industri. Begitu anak-anak, semoga bermanfaat dan kalian sudah yakin akan memilih setelah lulus dari SMP adalah masuk ke SMK Bunda Mulia jurusan akuntansi. Terima kasih. Halo semuanya, dengan Frankie di sini. Saya adalah Ketua Program Jurusan Multimedia SMK Bunda Mulia. Hari ini kita akan mendengar apa sih kelas multimedia itu. Tapi sebelumnya, tahukah kamu bahwa di Sekolah Bunda Mulia ini telah dibuka jurusan baru, yaitu jurusan multimedia. Seiring dengan perkembangan zaman yang sangat pesat, tahukah kamu bahwa teknologi telah berkembang sangat jauh. Salah satunya adalah di bidang multimedia. Nah, apa itu multimedia? Multimedia berasal dari dua kata, yaitu multi dan media, yang berarti banyak media. Nah, media-media ini terdiri dari beberapa hal. Yang pertama adalah teks. Nah, seperti yang kalian bisa lihat di samping saya ini adalah teks media. Jadi, kalian bisa melihat dan membacanya. Media selanjutnya adalah audio. Nah, audio di sini saya yakin teman-teman sekalian sudah sangat mengerti sekali. Kalian bisa biasanya sering mendengar musik, lagu-lagu, instrumen-instrumen ya, yang baik ada di MP3 ataupun di video ya. Itu semua adalah bagian dari media itu sendiri. Media selanjutnya adalah video, animasi, dan gambar. Saya yakin teman-teman sekalian di sini sudah sangat mengenal sekali yang namanya video, animasi, dan gambar. Video
Saya yakin teman-teman pasti mengenal namanya YouTube. YouTube adalah salah satu sumber video yang sering sekali diakses oleh orang-orang zaman sekarang. Tidak hanya video, saya yakin teman-teman sekalian di sini juga mengenal namanya animasi. Nah, pasti di antara teman-teman sekalian sangat suka menonton film anime, ya kan? Nah, itu adalah contoh salah satu animasi buatan manusia. Dan begitu pula dengan gambar. Baik itu gambar yang dibuat oleh profesional maupun seorang animator yang handal. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang masa depan anak multimedia. Apa sih yang kalian bisa lakukan setelah lulus dari Sekolah Bunda Mulia? Pertama-tama, bagi kalian yang ingin berkuliah lagi, kalian bisa mengambil jurusan IT. Apa sih IT itu? IT itu adalah Information Technology atau teknologi informasi. Nah, kalian di sini bisa mempelajari bagaimana caranya mengcoding-coding, membuat program, ya, membuat aplikasi. Nah, itu contohnya. Nah, selanjutnya kita ada yang namanya DKV atau yang dikenal dengan Desain Komunikasi Visual. Bagi kalian yang sangat suka dengan menggambar atau suka dengan mendesain sesuatu hal, kalian bisa mengambil jurusan ini jika ingin melanjutkan ke kuliah. Ngomong-ngomong, semua teman-teman di sini tahu kan yang namanya YouTube? Nah, teman-teman di sini pernah nggak melihat sebuah video YouTube yang isinya sangat keren, yang sangat menarik? Nah, itu semua bukan hasil sulap saja, tapi itu adalah hasil karya dari sang editor. Nah, di sini kalian juga bisa belajar bagaimana cara menjadi editor yang sangat bagus, sangat baik dalam mengedit sebuah video. Nah, apalagi di zaman sekarang ini, seperti yang kita ketahui bahwa anak-anak sekarang ini kalau ditanya apa sih cita-cita kalian, pasti salah satu ada yang menjawab, saya ingin menjadi seorang YouTuber. Nah, seperti Atta Halilintar ataupun Just No Limit. Nah, bagaimana jika ingin menjadi seperti itu? Ya, tentu kita harus belajar bagaimana cara membuat video, mengambil video, dan mengeditnya sehingga menjadi sebuah video yang sangat bagus dan menarik tentunya. Nah, bagaimana kalau saya tidak mau bekerja dengan orang lain, saya tidak suka dengan pekerjaan kantor, saya tidak mau mengedit video, segala macam. Kalian bisa membuka peluang usaha kalian sendiri. Seperti contoh-contoh yang di atas, kalian bisa lihat sendiri bahwa begitu banyak aplikasi-aplikasi yang diciptakan oleh anak bangsa kita sendiri, ya kan, seperti Kaskus, seperti Traveloka, Bukalapak, itu semua adalah hasil karya anak bangsa sendiri. Nah, kalian bisa menjadi seperti itu. Bahkan saya yakin bahwa jika kalian ingin cepat sukses, kalian harus membuka usaha kalian sendiri, seperti yang telah dilakukan oleh teman-teman kita. Di kelas multimedia, kalian akan belajar begitu banyak hal. Salah satunya adalah kalian akan belajar bagaimana cara mengambil foto, mengambil gambar yang baik, mengambil video, bagaimana cara mengedit seperti saya sekarang, bagaimana saya mengedit gambar yang ada di belakang saya menjadi berubah seperti ini. Ataupun berubah seperti ini. Nah, itu adalah salah satu yang akan dipelajari jika kalian belajar di kelas multimedia. Nah, gimana teman-teman? Menarik bukan? Jika kalian menyukai hal-hal seperti itu, silakan bergabung di jurusan multimedia. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa lagi ya di Sekolah Bunda Mulia. Salam sehat selalu.
Hai semua, nama saya Fendro Baja dan sekarang saya duduk di kelas 12 Sekolah Bunda Mulia. Nah, sebelum saya masuk ke sini itu saya nggak tahu sebenarnya Sekolah Bunda Mulia itu ada jurusan apa aja ataupun gurunya gimana atau segala macamnya. Tapi setelah saya cari tahu melewati internet dan teman-teman saya, akhirnya saya memutuskan untuk masuk ke Sekolah Bunda Mulia. Dan ternyata benar pilihan saya itu tidak salah. Jadi setelah saya masuk ke sini, saya benar-benar dipersiapkan untuk maupun kerja ataupun kuliah itu saya benar-benar dipersiapkan sekali, karena mulai dari kelas 10, kelas 11, kelas 12 itu semua kita ada teori dan juga ada public speakingnya, dimana kita pergi ke Bali, ke Korea, kemudian bekerja juga langsung turun ke lapangan untuk benar-benar mengetahui gimana sih kerja di dunia pariwisata. Selain itu juga guru-guru dan teman-teman di sini sangat asik, dan itu yang membuat di Sekolah Bunda Mulia ini belajar tidak terasa bosan. Terima kasih Bunda Mulia. Halo semuanya, nama saya Caroline Halim, kelas 12 jurusan akuntansi. Belajar akuntansi itu merupakan hal yang baru saya pelajari saat saya masuk ke SMK Bunda Mulia. Namun, karena guru-guru praktisi di sini itu keren banget, jadi saya sekarang sudah mengerti cara untuk menginput jurnal, untuk membuat buku besar, membuat laporan laba rugi, dan sebagainya. Saya pun juga lulus uji kompetensi profesi pada tahun 2018. Saya juga mendapat beasiswa 100% dari Universitas Bunda Mulia. Saya merasa bangga dan senang telah menjadi bagian dari SMK Bunda Mulia. Jaya terus, Sekolah Bunda Mulia! Halo semuanya, perkenalkan saya Jendat Vanessa Mulyadi, siswi tahun pertama jurusan Multimedia SMK Bunda Mulia. Kalau ngomongin SMK Bunda Mulia, awalnya sih cuma tahu ada 2 jurusan, pariwisata dan akuntansi. Tapi setelah dicari tahu lebih dalam, ternyata SMK Bunda Mulia baru buka jurusan baru loh. Yap, multimedia. Secara pribadi sih saya langsung tertarik ketika mendengar dibukanya jurusan multimedia ini. Oke banget bukan? Mengingat globalisasi dewasa ini ditandai dengan kemajuan teknologi yang berdampak bagi semua bidang kehidupan. Di jurusan multimedia ini pastinya kita diajarkan banyak hal loh. Contohnya, di tahun pertama ini saya belajar mengenai sistem komputer dan jaringan dasar, pemrograman dasar desain grafis, dan tentunya masih banyak lagi yang akan kita pelajari. Kalau soal guru dan teman-teman, gak usah ditanya deh. Guru dan teman-teman di sini super baik dan ramah-ramah loh. Yuk, gabung di SMK Bunda Mulia. Pembangunan kualitas pendidikan bagi generasi muda sangat menentukan masa depan mereka. Kualitas pendidikan yang baik akan melahirkan manusia-manusia yang berkualitas dan berakhlak, sehingga dapat berguna bagi bangsa dan negara. Perjalanan Yayasan Pendidikan Bunda Mulia selama lebih dari 30 tahun membuktikan eksistensinya di dunia pendidikan. Dengan visi yang mulia dalam bidang pendidikan, pada tahun 1985, Bapak Joko Susanto selaku founder Yayasan Pendidikan Bunda Mulia mulai membangun fasilitas-fasilitas pendidikan. Diawali dari Stephen Computer College tahun 1984 dan sekolah bertaraf nasional di tahun 1985. Yayasan Pendidikan Bunda Mulia terus mengembangkan sayapnya dengan membangun sekolah tinggi dan akademi. Universitas Bunda Mulia di tahun 2003 hingga sekolah bertaraf internasional Bunda Mulia School di tahun 2004. Tidak berhenti sampai di sana. Tahun-tahun berikutnya,
Yayasan Pendidikan Bunda Mulia terus berinovasi, mengembangkan pusat pendidikan di Indonesia. Saat ini, Sekolah Bunda Mulia Citra di Bilangan Cengkareng sedang dalam pembangunan. Targetnya akan selesai di tahun 2020. Selama lebih dari 16 tahun berdiri, Universitas Bunda Mulia mendukung setiap mahasiswanya dengan berbagai fasilitas akademik maupun non-akademik. Hal ini dilakukan agar selaras dengan tagline Bridging Education to the Real World, sehingga para lulusannya diharapkan mampu bersaing dan siap menapaki dunia kerja. Berbagai laboratorium dan ruang praktik mata kuliah disediakan. Selain fasilitas akademik, UBM pun mendukung mahasiswanya untuk beraktivitas non-akademik seperti berolahraga dan kesenian. Sampai saat ini, Universitas Bunda Mulia telah memiliki 2 kampus, yaitu UBM Kampus Ancol dan UBM Kampus Serpong @ Alam Sutera. Seperti halnya UBM Kampus Ancol, UBM Kampus Serpong @ Alam Sutera pun menyediakan fasilitas-fasilitas dengan standar internasional. Ruang kelas dengan fasilitas lengkap serta pengajar yang berpengalaman di bidangnya membuat proses belajar mengajar berlangsung dengan nyaman dan kondusif. Universitas Bunda Mulia juga menyediakan The UBM Housing atau asrama bagi para mahasiswa yang berasal dari luar kota. Berlokasi sangat dekat dengan kampus, asrama mahasiswa tersebut dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas mahasiswa di setiap harinya. Keberhasilan Yayasan Pendidikan Bunda Mulia membangun dan mengelola UBM tidak lepas dari pengalamannya selama puluhan tahun dalam mengembangkan sekolah-sekolah yang berkualitas. Bukan hanya bimbingan secara akademis, tetapi juga membentuk karakter yang baik sejak kecil. Sekolah Bunda Mulia terletak di kawasan Petojo, Jakarta Pusat. Sebuah sekolah yang mengkombinasikan kurikulum internasional dengan kurikulum nasional, melayani jenjang pendidikan dari kelompok bermain sampai dengan SMA dan SMK. Selain itu, juga membuka kelas bilingual bagi jenjang kelompok bermain sampai dengan SMP. Sekolah yang menitik beratkan pada pengembangan setiap anak dengan kebutuhannya masing-masing. Setiap anak adalah unik, sehingga Sekolah Bunda Mulia menyediakan fasilitas-fasilitas yang lengkap untuk mendukung minat setiap anak. Kegiatan non-akademik diselenggarakan untuk menyeimbangkan proses belajar sehingga tidak membosankan. Dan setiap murid dapat merasa nyaman dan senang ketika tiba di sekolah. Bunda Mulia School SPK membuka layanan pendidikan mulai dari preschool hingga high school. Sistem belajar yang interaktif dan fun membuat para murid menikmati prosesnya. Selain mengembangkan minat secara akademik, Bunda Mulia School SPK juga memberikan dukungan kepada setiap muridnya untuk menjalani minat mereka dengan fasilitas-fasilitas yang mendukung dan sesuai standar internasional. Komitmen kami tidak akan berhenti sampai di sini. Kami percaya bimbingan kita masa depan mereka.